Jurayj ini dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Sauma'ahnya. Kemudian datanglah ibunya. Ini salah satu ketidakpahaman Jurayj dalam din. Kalau dia berilmu, maka niscaya dia tidak jatuh dalam permasalahan. Datanglah ibunya memanggilnya. Dia dalam keadaan salat. Dan dia setiap kali ibunya memanggil, dia mengatakan, "Ya Allah, ibu atau salat saya? Saya dahulukan panggilan ibu atau saya dahulukan ibadah kepadamu?" Maka dia dahulukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi 3 kali. Sehingga ibunya mendoakan buruk padanya. "Alla yumitaka hatta yuriyaka wujuhal mumisah." Ya Allah, janganlah engkau matikan dia sampai engkau nampakkan dia wajah-wajah pelacur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushd fa'amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Jurayj yang dia menjadikan perdagangan akhirat perdagangan yang abadi, perdagangan yang hakiki. Itu sebenarnya Jurayj, dia mempunyai kelemahan. Dia seorang hamba abid, kan, tapi bukan seorang hamba alim. Maklum, kebanyakan orang yang mendapatkan hidayah dari jalan Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebenarnya jalan pintas untuk beribadah, jalan pintas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia lebih memfokuskan dirinya kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sesungguhnya demi Allah ya ikhwan, bahwa sarana ilmu tidak ada seorang pun yang membuat putus asa. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala membuat putus asa seorang. Berapa banyak orang yang sudah lambat tertinggal qitar, terlambat kereta api tentang dalam menuntut ilmu, kan, tapi dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya Allah. Karena kesempurnaan manusia ada pada 2 hal, di dalam ibadah, di dalam ilmu. Ilmu, jika seandainya tidak ibadah, seperti orang-orang Yahudi. Dan ibadah tanpa ilmu seperti orang Nasrani yang kita jauhkan. Kita tidak mau jadi orang-orang yang kedua hal tersebut. Manusia yang sempurna, yang Allah berikan kepadanya ilmu dan Allah berikan kepadanya kekuatan di dalam beribadah. Ilmu yang dapat mendorongnya ke depan dan ibadah yang dapat membuat dia istiqamah dan menjadikan bahan dan bekal dia untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah di pertengahan umurnya. Kemudian dia sadar, dia kembali kepada kebenaran dan dia mengejar ketertinggalannya di dalam ilmu dan dalam ibadah. Tidak boleh seorang muslim fokus terhadap ibadah saja atau sebaliknya fokus terhadap ilmu saja. Harus ada 2 hal, rajin ibadah dan rajin ilmu. Ini dia Ibnu Hazm rahimahullahu taala yang terlambat menuntut ilmu. 25 tahun dia tidak tahu bagaimana salat, tidak tahu bagaimana salat sunnah. Dan dia akhirnya dicela dan terusik semangatnya. Kemudian dia mengatakan kepada ayahnya, "Ya ayah, kalau seandainya engkau ingin bertemu denganku, temui saya di rumah guru si fulan." Akhirnya setelah berapa tahun setelah itu, dia berdebat dengan salah seorang ulama Malikiyah. Kemudian dia mengatakan, dia adalah namanya Rafi'i kalau tidak salah saya. Apa katanya? "Maaf ya Aba Muhammad, maaf wahai Ibnu Hazm, sesungguhnya belajar saya
menggunakan lentera-lentera, lampu-lampu, teplok orang-orang yang ronda. Maklum saya kalah denganmu. Saya belajar dengan menggunakan teplok. Saya nggak bisa membeli lampu. Begitu semangatnya di dalam menuntut ilmu dia. Apa kata Ibnu Hazm rahimahullah, dan maaf saya kepadamu kalau seandainya saya juga kalah, sesungguhnya saya belajar di bawah lentera emas dan perak. Lebih luar biasa seseorang yang dia hidup di atas kekayaan, kemudian dia bisa diberikan ilmu. Imam Nawawi rahimahullah, dia menuntut ilmu 6 tahun. 6 tahun. Menuntut ilmu 6 tahun. Allah berikan dia umur yang pendek, dan beliau mengarang yang sangat luar biasa. Kitab Rawdah di dalam fikihnya, kitab Syarah Muslim, beliau tidak ada buku kecuali beliau karang. Umurnya sangat pendek, tidak sampai 40 tahun. 6 tahun, 2 tahun beliau gunakan untuk menuntut ilmu, tidak pernah beliau letakkan punggungnya di atas lantai. Allah beri taufik dia. Dan dia tidak fokus terhadap badannya, penampilannya. Satu hari dilihat dia dalam pakaian kumal begitu, kemudian dia dilecehkan. Ketika di tengah majlis kiranya dia di terdepan, ketika berbicara keluar mutiara-mutiara kalimat dari sunnah Rasulullah SAW dan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengejutkan dan mengagumkan dan membuat terkesima yang hadir, sehingga dia menjadi qadhi pada zamannya. Jadi tidak ada putus asa di dalam din. Jika seandainya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi taufik pada seseorang, maka Allah akan berikan taufik. Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, bagaimana dia menuntut ilmu hadis? Sampai-sampai dikatakan kepadanya bahwa ilmu Zahabi tentang rijal, tentang ulama-ulama hadis, bahwa jika seandainya dikumpulkan ulama-ulama hadis zaman Rasulullah SAW sampai zamannya di sebuah gunung yang datar, dia akan menyebutkan si fulan ayahnya, anaknya dilahir sana, dan dia jalan sana menuntut ilmu dengan guru dan semacamnya. Alim, sangat luar biasa. Karena sebuah kalimat yang dia belajar dari seorang gurunya yang mengatakan, sungguhnya tulisanmu ini persis dengan tulisan orang-orang ahli hadis. Apa kata Zahabi? Demi Allah, kata-kata tersebut menancap ke dalam hati saya, sehingga Allah menciptakan saya ilmu hadis. Allah membuat saya cinta ilmu hadis. Ikhwan Juraij, dia ahli ibadah bukan ahli ilmu. Dan kita tahu bahwa ahli ibadah dibandingkan dengan ahli ilmu bagaikan bintang dengan qamar, dengan bulan purnama. Jauh. Karena ahli ibadah fokusnya terhadap dirinya, sedangkan bulan purnama, dia menerangi yang lainnya. Maka jadilah kita menjadi purnama yang dapat menerangi orang lain dan juga menerangi diri kita. Dan janganlah jadi seorang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan aliran pahala dari apa yang dia perbuat. Juraij ini dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di saumahnya, kemudian datanglah ibunya. Ini salah satu ketidakpahaman Juraij dalam din. Kalau dia berilmu, maka niscaya dia tidak jatuh dalam permasalahan ini. Datanglah ibunya, memanggilnya. Dia dalam keadaan salat. Dan dia setiap kali ibunya memanggil, dia mengatakan, ya Allah, ibu atau salat saya? Saya dahulukan panggilan ibu atau saya dahulukan ibadah kepadamu? Maka dia dahulukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terjadi 3 kali. Sehingga ibunya mendoakan buruk padanya. Allah yumitaka hatta yuriyaka wujuhal mumisah. Ya Allah, janganlah engkau matikan dia sampai engkau nampakkan dia wajah-wajah pelacur. Doa ibunya. Dan ini menunjukkan bahwa doa orang tua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika seandainya kita telah berbuat maksiat, kesalahan terhadap orang tua, dikabulkan oleh Allah.
Doa yang sangat luar biasa adalah doa orang tua terhadap anak. Baik doa itu baik atau buruk, Allah akan kabulkan kalau seandainya tidak ada penghalangnya. Kalau seandainya tidak ada penghalangnya, dan kalau seandainya doa tersebut dalam posisi yang tepat, bahwa si anak dalam keadaan yang orang salah dan orang tua dalam keadaan posisi benar. Nah, seorang ahli ibadah di masyarakatnya begitu, bahwa di mana-mana, bahwa masyarakat tetap masyarakat. Di setiap zaman dan di setiap tempat, masyarakat awam adalah masyarakat awam. Setiap ucapan, setiap godaan kepadanya, maka mereka tidak akan berpikir dengan akal. Mereka berpikir dengan hawa nafsu. Dan itu terjadi pada Jurayj. Yang sering terzalimi adalah orang-orang yang berbuat baik, ahlul khair, ahli ibadah. Yang sering terzalimi adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang menginginkan kebaikan, yang selalu menjadi objek dari mereka-mereka ini adalah orang-orang yang menginginkan itu sendiri. Makanya orang-orang yang seperti ini selalu tertuduh, selalu diusir, selalu dilecehkan. Dan itu adalah sunnah para mursalin, para rasul di setiap zaman dan tempat. Kan tetapi tidak selalunya mereka menang dalam keadaan. Kebenaran dan kebatilan tetap berperang, bergelut. Kadang-kadang dia di atas, kadang-kadang dia di bawah. Kan tapi masyarakat tetap masyarakat. Mereka adalah buih, mereka adalah sampah. Masyarakat dalam artian masyarakat yang kelompok yang seperti ini, tidak masyarakat yang berarti bagi kaum muslimin. Masyarakat mukmin tidak seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan. Ini masyarakat yang baik. Yang saya ceritakan adalah masyarakat Jurayj. Dia ini dibuat makar. Tidak puas mereka membuat makar. Kalaulah orang-orang tertentu dari Bani Israel ini menginginkan kebaikan, niscaya dari awal-awal dia telah menghukum wanita yang berzina ini. Kenapa harus mensibukkan dirinya dengan Jurayj yang beribadah di dalam saumahnya? Maka urunanlah mereka, pemuda-pemuda atau orang-orang kaya di antara mereka urunan. Ketika gayung bersambut pula dengan anak raja, disebutkan bahwa wanita ini di sebagian riwayat bahwa dia adalah anak raja. Menunjukkan pelacur bukanlah sebuah profesi. Seseorang yang menjual dirinya maka dia disebut pelacur. Seorang wanita yang menjual dirinya dengan murah, berzina dengan semua laki-laki atau dengan laki-laki siapa saja, maka dia adalah disebut pelacur. Sekalipun nasab dan hasabnya tinggi, derajatnya sangat luar biasa. Baghi. Apa kata wanita tersebut? Saya siap menggoda Jurayj. Maka diiurkan iuran. Begitu mereka ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, bertolong-menolong atas dosa dengan kesalahan. Dan begitu juga sulitnya kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong atas kebaikan dan takwa. Syaitan yang menghias, zuyyana la syaitan yang membuat hiaskan amal tersebut sehingga murah. Seorang peminum khamar sangat dermawan. Saya tidak melihat orang yang paling dermawan seperti orang pelaku maksiat. Menggratiskan saudaranya membeli khamar. Perokok begitu juga, dermawan sekali. Saya tidak melihat dari kalangan orang-orang yang merokok paling dermawan dari rokoknya, padahal rokok baginya adalah segala-galanya. Dermawan. Simbol persahabatan. Dan ini sulit atau jarang terjadi di kalangan orang-orang yang baik. Nah, apa yang terjadi ketika wanita tersebut datang ke saumah, tempat ibadahnya Jurayj, Jurayj tidak mau. Akhirnya dia berikan dirinya kepada penjaga atau pengembala kambing, kemudian dia berzina, kemudian dia hamil.
Nah, wanita tersebut hamil, kemudian dia melahirkan. Jika melahirkan, disinilah tujuan akhir mereka, menginginkan kehancuran untuk Juraij. Apa yang dilakukan? Mereka membuat provokasi masyarakat. Bahkan bukan masyarakat saja, raja pun terpengaruh. Apa kata raja? Ya Juraij, demi Allah selama ini kami melihat engkau dari orang yang baik. Kiranya engkau menipu kami. Kiranya engkau menipu kami. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Apa yang antum tahu yang diperbuat oleh masyarakat tersebut? Menghancurkan saumah, tempat ibadah Juraij. Dan alangkah nikmatnya kejadian tersebut, sekalipun secara zahir itu tidak nikmat. Mengikat Juraij seperti kambing diusung oleh gembalanya, diikat. Bahkan mereka memukul Juraij, pukulan yang mengucurkan darah. Persis seperti Nabi alaihissalam, Rasul yang mulia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang termulia secara mutlak, dilempar batu oleh wanita-wanita dan anak-anak. Alangkah nikmatnya. Nikmat secara batin, pedih secara zahir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, orang seperti itu batinuhu fihi rahmah wa min qibalihi al-'adzab. Batinnya rahmat dan luarnya azab. Alangkah malunya seorang yang masjidnya dibakar oleh orang, mushafnya ditendang, dirinya dihina. Alangkah malunya di pandangan masyarakat. Akan tapi alangkah nikmatnya karena dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsunya. Rahmat. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan hal yang seperti ini ketika dia masuk penjara. Ketika dia kalah di dalam makar orang-orang musuh-musuhnya kepada Amir Mesir, dia dengan curang dikalahkan di dalam persidangan, tidak dalam dialog, dimasukkan penjara, dijebloskan penjara. Begitu para wali Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam penjara, dia melihat penjara tersebut, dia tersenyum. Percayaan diri yang sangat luar biasa. Dia baca ayat tersebut. Batinuhu fihi rahmah. Di dalam penjara ini ada rahmat. Dia yang mengatakan, "Madza fa'ala al-a'da'u bi?" Apa yang harus dilakukan oleh musuh-musuh? Jannati fi sadri. Surga ada di dadaku. Surganya adalah ilmunya, ma'rifahnya kepada Allah, pengetahuannya tentang din. Kebahagiaannya ada di dadanya. Apapun yang mereka dapatkan, dia bersamaku. Apapun yang mereka lakukan terhadapku, dia bersamaku. Dada, kebahagiaan. Orang-orang yang tidak mengenal din, kebahagiaan mereka ada di luar mereka. Pada harta mereka, pada rumah mereka, pada kendaraan mereka. Ketika mereka tidak mendapatkan harta, tidak mendapatkan kendaraan, tidak mendapatkan hal-hal yang dia cintai di luar diri mereka, maka mereka menjadi orang yang sengsara di atas dunia. Bahkan orang yang paling sengsara. Kan tapi ahli din, orang yang beragama, tidak. Kebahagiaan ada pada dirinya. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? In taraduni fatardi siyah. Kalau seandainya mereka mengusir saya, maka pengusiran itu adalah siyah, tamasya bagi saya. Wa in habasuni fahabsi khalwah. Jika seandainya mereka memenjarakan saya, maka penjara bagi saya adalah khalwah. Dan alangkah nikmatnya khalwah. Wa in qataluni, maksimalnya mereka bisa melakukannya adalah jika seandainya mereka membunuh saya, faqatli syahadah. Maka terbunuhnya saya sebagai syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berlaku pada Juraij. Ketika dia diseret, disorak-soraikan oleh masyarakat, segerombolan orang-orang yang bodoh tersebut, dihadapkan. Akan tetapi dia dihadapkan dengan kepercayaan yang penuh
kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang meluap terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya dia yakin sekali? Apa buktinya kepalanya menengadah ke atas? Buktinya adalah beraninya beliau mempertanyakan bayi kecil. Tidak ada babi ibu, dia langsung menghadap. Biarkan saya salat. Izinkan saya salat. Dia berwudu dahulu dan beliau langsung salat. Menunjukkan wudu adalah kebiasaan semua agama millah samawiyah. Semua agama samawiyah diajarkan cara berwudu. Yang membedakan antara umat Islam dengan umat-umat terdahulu adalah tahjil, ghurrah. Bahwasanya wudu yang kita lakukan akan menjadi cahaya nanti di akhirat. Itu yang tidak didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Dia pun salat. Ketika selesai salat dengan keyakinan yang kuat bahwa anak tersebut akan berbicara jika seandainya dia tanya, mungkin dia tanya. Dia minta dia berbicara. Wahai bayi, siapa ayahmu? Siapa ayahmu? Maka dia mengatakan bahwa ayahku adalah sepengembala di sebelah Saumah. Di sini kita mengambil faedah bahwa seorang yang berzina kemudian melahirkan anaknya, maka ayahnya adalah yang menzinainya, dan hukum ini selalu tetap bersamanya kecuali dalam 3 hal. Pertama, dalam harta, dalam masalah waris mewariskan tidak ada, karena nas yang tidak memberikan harta warisan kepada anak zina. Kedua, wilayah, perwalian, bahwa anak yang dihasilkan dari zina ayahnya tidak sah menikahkannya. Dan yang ketiga, nasab dalam artian si anak tidak boleh menasabkan dirinya kepada ayahnya karena ibu dan ayahnya berzina. Nasab ke ibunya. Selain dari itu dia mengikut ayahnya. Selain dari 3 hal ini dia mengikut ke ayahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang terjadi bayi tersebut berbicara? Karamah. Wali-wali yang seperti ini, jika sudah tinggi keyakinan mereka, dengan ketinggian keyakinan tersebut, maka mereka akan berbuat hal yang memang di luar kebiasaan manusia. Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika dia berdialog dan berdebat dengan tarikat Rifaiyah pada zamannya, bahkan tidak berdialog, dia menguji apakah benar tarikat Rifaiyah bisa tahan bakar, ditusuk tidak mati dan semacamnya, atau istilah kita semacam debus di Jawa, atau perlakuan dukun-dukun di sebagian daerah. Maka mereka sangka itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah permainan syaitan terhadap mereka. Maka Ibnu Taimiyah di hadapan gubernur Mesir, dia menantang Rifaiyah tersebut untuk menguji kebolehan mereka. Apa yang terjadi? Apa kata Ibnu Taimiyah? Anda tidak perlu membakar diri Anda ke api unggun dan sebagainya. Tapi cukup datangkan kepada kita lilin, kemudian bakar telunjuk kita masing-masing. Awalnya mereka berani, kan tapi ketika melihat keyakinan Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka mundur. Karena Ibnu Taimiyah mengetahui bahwa mereka melakukan hilah. Mereka sebagian menggunakan balsam yang mereka buat, ramuan dari minyak katak dan semacamnya, kemudian mereka oleskan ke tubuh mereka, sehingga tubuh mereka yang mereka oleskan tersebut tidak dimakan oleh api. Menipu manusia. Ibnu Taimiyah tahu cara untuk menghilangkan balsam tersebut, ramuan tersebut.
Apa kata Ibnu Taimiyah? Berwuduklah engkau dengan air syuka, kemudian bersihkan dengan air, kemudian letakkan tanganmu di atas api. Siapa yang terbakar di antara kita, maka dia yang dusta dan dia terlaknat dan dia yang kalah. Tidak terjadi atraksi tersebut, tes tersebut, karena gubernur memintanya untuk tidak melakukan. Bukan karena Ibnu Taimiyah tidak mau, kan, tapi karena gubernur, dan yang kedua karena kepala pimpinan Rifaiyah juga tidak mau, takut. Ketika ditanya setelah usai dari dialog tersebut, dikatakan oleh murid-muridnya, wahai Syekh, dari mana engkau berani mengambil tindakan tersebut kalau nantinya engkau terbakar? Kalau nantinya engkau terbakar dan engkau kalah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Demi Allah, jika seandainya saya melakukannya, demi Allah itu tidak akan terbakar. Apa yang membuat Ibnu Taimiyah dia berani mengatakan begitu? Pertama, kekuatan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus. Dan yang kedua, ma'rifahnya kepada Allah dan dia mengetahui posisinya. Hari ini jangan dilakukan setiap pulang kita pulang. Jangan pula dilakukan. Karena kekuatan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui proses. Harus melalui riyadhah, latihan. Harus melalui ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harus seperti mendekatkan diri seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, kemudian akhirnya, makanya saya katakan masyarakat dialah masyarakat di setiap zaman dan tempat. Ketika melihat seseorang itu telah suci dari aib, bersih dari kesalahan, mereka agungkan pula melebihi kedudukannya yang benar. Yang tadi mereka hancurkan, sekarang mereka agungkan. Mereka cium-cium, mereka peluk, mereka ambil bekas-bekas minumnya dan semacamnya. Begitu manusia kalau tidak hulu, berlebihan di dalam agama, maka dia lalai, tafrid, menyia-nyiakan agamanya. Itu manusia. Ahli ibadah biasanya syaitan goda dia dengan berbuat hulu dalam ibadah. Orang-orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya Allah coba mereka dengan berbuat lalai, menyia-nyiakan agamanya, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah tidak berhulu, mencium, mencari berkah terhadap orang-orang saleh, datang ke kuburan mereka dan semacamnya. Ini adalah orang-orang masyarakat itu juga. Penyakit masyarakat yang harus diobat oleh din, oleh orang-orang yang baik. Nah, ini dia. Apa kata mereka? Bahkan bukan itu aja. Wahai Juraij, wahai imam, wahai kiai, kami dahulunya merobohkan sauma engkau. Kalau seandainya engkau izinkan, kami akan bangun dari emas. Nah, coba aja. Dan yang lucunya, di dalam maksiat manusia mudah berinfak, di dalam maksiat, di dalam ibadah mudah juga berinfak. Coba lihat, mana mereka berinfak emas ke dalam jalan fisabilillah, paling sulit. Kan tapi berinfak untuk berbuat hulu, lihatlah lukisan-lukisan di masjid-masjid, lihatlah hiasan-hiasan, harta-harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dimubazirkan. Kaum fakir miskin, lapar, kemiskinan melilit mereka, kan tapi lihat masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah takwil. Dia adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, bahwa nantinya akan terjadi hal seperti itu. Begitu dia terjadi pada zaman Bani Israel, sebagaimana juga terjadi. Rasulullah SAW sudah mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti metode cara ibadahnya, cara gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Hadzwal quzza bil quzza. Satu jengkal demi satu jengkal. Sedikit demi sedikit kita akan ikuti. Permasalahan bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mentakdirkan bahwa umat Islam akan seperti mereka, Bani Israel. Permasalahan adalah diri kita pribadi-pribadi dan diri orang-orang sekitar kita. Apakah kita termasuk dari apa yang telah Allah takdirkan sehingga kita berdosa karenanya, atau kita keluar dari fitnah tersebut dengan ilmu yang Allah telah turunkan melalui Rasulnya, melalui kitab dan sunnah. Itu aja permasalahan.
Apa kata Junaid? Nah, balikkan seperti semula. Begitulah cerita Junaid. Besok kita sambung hadisnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.